Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan pengendara motor yang menggunakan objek vital di kota Makassar sebagai arena balap liar terjaring razia. Puluhan rumah dari 2 kecamatan di Kabupaten Sinjai terendam banjir rob. Harga beras di pasar tradisional Cekeng Kabupaten Bulukumba semakin mahal hingga menembus Rp10.000 per liter. Informasi pertama untuk Anda, puluhan pengendara motor yang menggunakan objek vital di kota Makassar sebagai arena balap liar terjaring razia. Motor diserahkan ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dan pemiliknya diberikan sanksi tilang. Hendak balap liar, puluhan pengendara motor yang menggunakan jalur objek vital sebagai arena terjaring razia. Mereka dibubarkan tim gabungan TNI Polri di wisata pantai Center Point of Indonesia, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kawasan ini sering digunakan sebagai arena judi balap liar sehingga meresahkan sekaligus membahayakan pengunjung. Dalam razia, puluhan motor yang terjaring menggunakan knalpot bising dan tidak dilengkapi surat kendaraan. Total 100 motor disita saat razia Minggu dini hari hingga Senin malam. Motor yang terjaring diserahkan ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dan pemiliknya diberikan sanksi tilang. Kami dapat kurang lebih 100 sepeda motor Rembang 2 yang bonceng 3, kemudian knalpot brong, kelengkapan brondol semua. Jadi kami amankan dan kami bawa ke Polrestabes. Patroli serupa rutin digencarkan TNI Polri di sejumlah objek vital ataupun ruas jalan di Kota Makassar yang sering menjadi arena judi balap liar. Motor yang terjaring razia ditahan selama 3 bulan sebagai efek jera. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Meskipun telah dinyatakan sesat, pimpinan Yayasan Nur Mutiara Mutmainah dan pengikutnya di Kabupaten Goa diduga masih menyebarkan ajaran melalui media sosial. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Selatan telah menyampaikan maklumat lembaga tersebut dinilai menyebarkan 14 ajaran menyimpang dari agama Islam. Setelah terbukti mengajarkan paham menyimpang, Yayasan Nur Mutiara Mutmainah resmi dianggap berbahaya oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Selatan. Maklumat itu dikeluarkan MUI pada 10 Februari 2023. Lembaga di Kelurahan Romang Lompua, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa ini dinilai menyebarkan 14 ajaran menyimpang dari agama Islam. MUI Sulawesi Selatan itu sudah mengeluarkan maklumat sambil menanti fatwa dari MUI Pusat. Jadi poin-poin dari dugaan kesesatan itu, penyimpangan dari Islam, itu kami sudah kirimkan kepada MUI Pusat. Nah, untuk sementara waktu ini MUI Sulawesi Selatan itu mengeluarkan maklumat karena itu adalah kesepakatan surat bersama yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan seluruh komponen pakem di Sulawesi Selatan. Meski maklumat MUI Sulawesi Selatan telah dikeluarkan, ajaran pimpinan Wayang Hadikusumo ini diduga masih disebarkan melalui media sosial hingga Senin siang 27 Februari 2023. Pemerintah Kabupaten Goa juga tidak akan menutup lokasi yayasan sebelum ada rencana pembinaan dari MUI dan Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Goa sangat patuh dan tunduk atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Namun, kami juga perlu menyarankan kepada MUI dan juga Kementerian Agama bahwa kalau kita langsung melakukan penutupan sekarang tanpa melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada seluruh jamaahnya, siapa yang bisa menjamin bahwa ketika dia pulang kembali ke rumahnya masing-masing, dia tidak menyebarkan ajaran ini? Maka kami pemerintah Kabupaten Goa menyarankan agar dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Makanya sejak awal kan saya sudah bilang, yang bengkok mari kita luruskan dulu. Hingga saat ini pemerintah Goa masih menunggu langkah MUI dan Kementerian Agama Sulawesi Selatan dalam upaya membina Wayang Hadikusumo bersama ratusan pengikutnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
Kita beralih ke informasi lainnya, tim Animal Rescue pemadam kebakaran Maros mengevakuasi seekor piton dari plafon rumah warga. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular sepanjang 4 meter ini berupaya berontak dan nyaris menerkam petugas. Inilah detik-detik evakuasi piton yang bersembunyi di plafon rumah warga Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Proses evakuasi oleh tim Animal Rescue pemadam kebakaran Maros berlangsung dramatis. Ular sepanjang 4 meter tersebut berupaya berontak dan kembali masuk plafon rumah. Guna mencegah petugas tergigit, mulut ular ditutup dengan lakban. Petugas juga sempat kesulitan memasukkan ular dalam kandang. Bahkan hewan buas ini kembali berontak hingga nyaris menerkam petugas. Sebelumnya kehadiran ular piton diketahui oleh pemilik rumah saat mendengar suara bising di atas plafon. Diduga piton masuk permukiman warga usai terbawa arus banjir luapan sungai. Keberadaan ular di permukiman membahayakan keselamatan warga, terutama anak-anak. Berapa meter panjangnya, Pak? Ular yang diamankan itu kurang lebih panjangnya 4 meter. 4 meter. Dia dievakuasi di mana itu, Pak? Di desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, di dalam perumahan. Oh. Terus sampai bisa damkar ke sana itu bagaimana ceritanya, Pak? Karena adanya laporan dari warga Ya. bahwa di rumah ada ular tergantung di atas balkon, sehingga melapor ke damkar sekitar jam 4 subuh dan alhamdulillah anggota kami segera ke sana dan alhamdulillah sudah tertangkap dengan baik. Oh, memang di daerah situ memang habitat ular atau gimana, Pak, kalau daerah situ? Di daerah situ, Pak, kemungkinan ular itu terbawa arus pada saat terjadi banjir karena memang saat ini ada beberapa kali banjir. Tapi memang di situ daerah salah satu wilayah banjir juga ya, Pak? Ya, termasuk daerah wilayah banjir. Oh. Pada saat dievakuasi, Pak, apa ular ini sempat memberontak atau bagaimana, Pak? Sempat memberontak, tapi karena kelincahan dan keahlian anggota kami, alhamdulillah ular itu bisa ditangkap dengan baik. Piton rencananya diserahkan ke Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Selatan, kemudian dilepas ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Puluhan rumah dari 2 kecamatan di Kabupaten Sinjai terendam banjirop. Selain merendam rumah, banjirop juga merusak tambak udang dan ikan milik warga pesisir sungai. Banjirop air pasang menerjang Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Sinjai Utara di Kabupaten Sinjai. Akibatnya puluhan rumah terendam banjir setinggi 70 cm. Selain merendam rumah, banjirop juga merusak tambak udang dan ikan milik warga pesisir sungai. Dampak banjirop kali ini diperkirakan sekitar 50 hektar tambak tenggelam. Meskipun ketinggian air mulai surut, Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sinjai tetap meminta warga waspada air pasang dan angin kencang. Kalau kondisi cuaca di Kabupaten Sinjai, kemarin juga kita menerima peringatan dini dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrim dan hujan sedang sampai tinggi di Kabupaten Sinjai. Ada himbauan, Pak? Ya, kita tetap mengingatkan kembali apa yang menjadi himbauan Bapak Bupati untuk senantiasa lebih mengutamakan keselamatan. Kerugian warga karena kerusakan tambak udang dan ikan di 2 kecamatan mencapai ratusan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kita beralih ke berita kriminal. 2 wanita penjual online shop di Makassar menganiaya seorang pembelinya. Tidak lama setelah video rekaman penganiayaan viral di media sosial, kedua pelaku menyerahkan diri ke polisi. Sejumlah wanita penjual online shop mendatangi rumah kos pembelinya bernama Dea Ningsih di Jalan Timah 1, Kota Makassar. 2 orang di antara mereka menganiaya korban. Aksi penganiayaan sempat terekam hingga viral di media sosial. Salah satu pelaku kesal karena baju pesanan yang telah disiapkan mendadak dibatalkan korban. Solusi yang ditawarkan berakhir buntu hingga tersangka melakukan penganiayaan. Mirisnya, rekan tersangka tidak melerai melainkan merekamnya kemudian menyebarkannya ke media sosial. Mulai memesan yang dimana saya sebagai penjual dan dia sebagai pembeli, dan setahu saya dia juga itu cancel karena alasan yang maksudnya menurut saya itu tidak terlalu masuk akal menurut saya. Makanya saya waktu itu datang ke rumahnya itu
berniat sebenarnya untuk datang baik-baik membicarakan, karena kalau misalnya saya berbicara di sosial media itu kan tidak ada habisnya. Apa alasannya kira-kira? Apa alasannya kenapa bisa dibatalkan? Tidak masuk akal. Karena katanya dia mau putar uangnya dan dia bilang uangnya itu sudah mengendap 3 hari di saya, padahal itu belum mengendap 3 hari karena dia transfer di hari Senin dan barangnya sudah siap dikirim di hari Selasa. Berapa hari Kira-kira estimasi waktu itu? Ada. Berapa hari? Barang yang dia pesan itu tidak bisa langsung jadi dalam 1 hari seperti itu. Bisa, tapi besoknya. Nah besoknya itu pihak saya sudah konfirmasi ke dia, cuman tidak ada balasan sama sekali. Kalau terjadi Pas terjadi pemukulan itu kenapa bisa sampai berkelahi begitu? Di sini saya tidak mendapatkan saya tidak mendapatkan jalan keluar dari masalah ini dan saya memang merasa bersalah karena saya telah memukulnya. Oh, emosi ya? Ya, sebenarnya itu saya lakukan secara refleks juga. Tidak lama setelah viral dan masuk daftar pencarian polisi, kedua tersangka menyerahkan diri. Akibat penganiayaan, tangan dan kepala korban mengalami luka lebam. Adapun motif perkara ini di mana si korban yaitu memesan baju bekas, mana terlapor ini atas nama Ade ini membuka online shop. Namun waktu sudah mau dikirim barang, si korban membatalkan. Dua tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.